Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Seseorang masuk. Ada teriakan saat sosok pertama menyerbu ke dalamnya. Sepertinya hal itu langsung menyulut suasana di sini. Tidak ada yang ragu-ragu, semua orang ingin mendapatkan rejeki di sini, terlebih lagi dengan formasi yang sangat besar. Jika memang ada penciptaan, maka Anda harus menerobos masuk sesegera mungkin. Ada lebih banyak biku dan lebih sedikit daging. Tapi saat sosok-sosok ini bergegas menuju tirai tipis, saya melihat sesosok tubuh ingin segera masuk. Mereka semua tersentak oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah mengeluarkan seteguk darah, kemudian garis darah keluar dan langsung terbang. Hal ini langsung menyebabkan sosok yang masih berlari di udara tiba-tiba berhenti, melayang ke bawah dengan tergesa-gesa. Lalu semua orang tampak ketakutan. Melihat angka-angka itu dipantulkan ke belakang, itu menyebabkan cedera yang tidak ringan. Namun, Xiaoyan tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Ia masih menunggu, dan sejauh ini, baru satu orang yang memasukinya. Pasti ada lebih dari satu orang kuat yang tersembunyi di sini dan akan segera menyusul masuk. Xiaoyan ingin melihat sekilas, berapa banyak orang kuat di sana. Tentu saja, itu alasan mengapa Xiaoyan tidak segera masuk. Aku ingin menunggu saja, Xiaoyan bergumam ringan. Jelas tidak sesederhana itu di balik tirai tipis, jika ada rejeki, pasti ada bahayanya. Biarkan orang-orang ini masuk dulu, dan belum terlambat untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ribuan orang berkumpul di luar tirai tipis, tapi kebanyakan orang mencoba, dan tanpa kecuali, semuanya gagal. Seharusnya tidak demikian, Orde Kuno Keabadian dan Iblisku telah mengumpulkan 3 segel emas. Apakah saya belum memenuhi syarat untuk memasukinya? Aku pernah melihat tirai tipis ini sebelumnya, sudah lama sekali sejak terakhir kali dibuka. Itu sudah ratusan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa seseorang harus mengumpulkan 6 segel emas agar memenuhi syarat untuk masuk. 6 segel emas. Bukankah semua penguasa istana bumi perlu dibunuh? Ini terlalu sulit. Jika Wu Dian dan Shen Dian tidak bergabung, tidak ada yang berani melakukan pelanggaran pada langkah ke-9. Jika yang dapat masuk adalah yang bisa mengumpulkan 6 segel emas, saya khawatir hanya yang abadi dan berkuasa yang bisa melakukannya, dan semakin banyak orang yang tertarik dengan tirai tipis. Suara gumaman bergema di telinga Xiaoyan, sepertinya ini bukan pertama kalinya tirai tipis ini muncul. Pada saat ini, dengan serangan angka yang terus-menerus, Xiaoyan melihat orang lain bergegas ke dalamnya. Ini adalah orang kedua. Segera setelah itu, beberapa sosok bergegas masuk ke dalamnya. Xiaoyan menemukan sesuatu yang agak aneh. Secara logika, kami selalu berjalan bersama ketika sampai di gerbang kuno ini. Meski Xiaoyan sebenarnya memiliki kemampuan berjalan sendiri, namun terkadang ia masih bisa menjaga diri sendiri jika memiliki pendamping. Sosok itu memasuki tirai tipis, mereka tidak sendirian, tapi mengikuti sosok di sampingnya. Sementara ada sebagian dari mereka yang tetap berada di luar tirai tipis, hanya yang terkuat yang bisa memasukinya. Lantian, apakah kamu percaya diri kali ini? Si bungkuk dengan tubuh bungkuk dan kulit memborok, dan satu lagi, ada pria kurus, keduanya terlihat sangat aneh. Si bungkuk yang bisa berbicara sedang duduk bersila di atas ular piton beracun. Sekarang Xiaoyan melihat racun itu, dia masih ketakutan. Tubuh fisik dewa asli sangat takut dengan racun, tapi saya tidak tahu apakah pria jelek itu sengaja melakukannya, apakah itu kebetulan. Setelah menekan racun ninjau, pil racun terbentuk di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan masih belum tahu apa efek ramuan beracun ini. Cobalah untuk mengeluarkannya. Tetapi saya menemukan bahwa sekali disentuh, pil racun itu akan menjadi gelisah. Xiaoyan tidak berani mencoba lagi. Si bongkok, betapa yakinnya kamu? Betapa yakinnya dirimu itu? Pria kurus itu mencibir. Keduanya tampak seperti sedang berbicara satu sama lain seperti teman. Bahkan, ada tatapan kewaspadaan di matanya. Untuk pilar ini, saya sudah berada di sini selama ratusan tahun. Ini membuang-buang waktuku saja, si bungkuk berkata dengan marah. Jika dibutuhkan ratusan tahun untuk mendapatkan harta karun seperti itu bagus. Karena pilar Tianjun adalah salah satu dari 3 harta karun terbesar klan Qimi. Itu kekuatan luar biasa. Sambil berbicara, keduanya mengabaikan banyak sosok di luar tirai tipis.
Ia langsung menuju ke tirai tipis tanpa halangan apapun. Kalian tunggu aku di sini, yang terbaik adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Ada banyak orang kuat di sini, hati-hati. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga pindah di antara banyak mata, lalu ia bergegas ke tirai tipis. Suara mendengung terdengar lebih dulu di telinga Xiaoyan. Cahayanya agak menyilaukan untuk beberapa saat. Adegan yang muncul di depan Xiaoyan ini juga cukup mengejutkan. Saya hanya melihat pilar batu abu-abu berdiri tegak, melonjak langsung ke langit, seolah tenggelam di langit. Lalu ia melihat ke atas, tidak ada akhir yang terlihat. Xiaoyan hanya bisa kembali menunduk. Tubuhku berdiri di atas platform, dan platform tersebut tidak hanya ada satu, tapi beberapa. Platformnya sangat luas, sebenarnya itu bukan platform, tapi itu lebih mirip cincin. Lihatlah sekeliling, ada sosok di setiap platform sekitarnya. Di antara mereka, ada 4 sosok lainnya yang dilihat Xiaoyan dengan matanya sendiri. Sebenarnya ada pendatang baru, tapi itu bagus. Dari mana asal Xiongtai? Tepat ketika Xiaoyan melihat sekeliling, suara yang dia dengar sebelumnya berasal dari platform batu di dekatnya. Yang berbicara adalah bisul kulit, si bungkuk tua yang pendek. Inilah dunia luar. Xiaoyan hanya menjawab dengan 2 atau 3 kata. Tentu saja dia tidak akan terlalu spesifik. Lagi pula, tidak satupun dari orang-orang ini yang tampaknya merupakan orang baik. Jika mereka semua menuju pilar Tianjun, maka diperkirakan pertempuran pada akhirnya tidak akan terhindarkan. Saudaraku, hati-hati, orang bisa mati di sini, si bungkuk berkata sambil tersenyum. Hanya saja kata-kata tersebut terdengar cukup meresap. Oke, 5 orang bisa memulai uji coba. Semuanya, kalahkan Orde Kuno Dewa dan Iblis, dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Suara si bungkuk yang agak serak keluar perlahan. Di tengah platform mereka, ada sekelompok cahaya yang melayang di udara, yang tidak terlihat mencolok. Kirim Orde Kuno Dewa dan Iblis ke dalamnya untuk membukanya. Sambil berbicara, si bungkuk menatap Xiaoyan. Sepertinya hanya Xiaoyan yang pertama kali datang ke sini. 4 orang lainnya sudah saling kenal sejak lama dan sudah sering ke sini. Melihat Xiaoyan bergeming, si bungkuk memimpin dan membalikkan telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Orde Kuno Iblis Abadi langsung ke kelompok cahaya. 3 orang lainnya juga segera dikirim ke kelompok cahaya. Saudaraku, giliranmu, singkirkan Orde Kuno Abadi dan Iblismu. Setelah 4 orang dikirim, hanya Xiaoyan yang tetap bergeming. Apa aturannya di sini saat ini? Xiaoyan baru saja berbicara. Dia memandang si bungkuk dan bertanya, yang terakhir ini sedikit terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiaoyan sedang menunggu saat ini. Selama Xiaoyan tidak mengirimkan Orde Kuno Keabadian dan Iblis, uji coba tidak dapat dimulai. Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa ketika dia datang ke sini. Jika persidangan dimulai, Anda pasti akan menderita kerugian. Anda tidak bisa membandingkannya dengan monster-monster tua ini. Itu menarik, dia orang yang sangat licik. Mata si bungkuk tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Niat baik menguap dan ada sedikit tanda niat membunuh. Aturannya sangat sederhana. Setelah sidang dimulai, lawan Anda akan muncul di platform. Setelah kemenangan, platform akan terus meningkat. Lawan juga akan menjadi semakin kuat. Xiaoyan tetap bergeming setelah mendengar ini, lalu matanya menatap si bungkuk. Saat ini, 3 orang lainnya juga melirik dengan tidak ramah. Apa yang dikatakan si bungkuk itu terlalu sederhana, dan Xiaoyan tidak mempercayainya.